Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada, ikhwani rahimakumullah, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Al-Fakir Abdul Khalid. Selamat datang dan selamat datang kembali di kanal Al-Fakir, dan syukran kasir atas yang sudah memberikan support dan juga kesetiaan teman-teman sekalian untuk membangun channel ini, karena Al-Fakir membangun channel ini berniat dan ingin melanjutkan dakwahnya Rasulullah SAW. Untuk itu dan untuk video kali ini atau untuk kali ini, Al-Fakir insyaallah akan membahas tentang ilmu tajwid. Setelah antum semuanya nanti setelah melihat video ini, Al-Fakir mengharap kepada antum semuanya untuk membagikan kepada teman-teman antum semuanya, agar semuanya mengetahui apa yang kalian ketahui sekarang ini. Ya, caranya bagaimana? Caranya agar like, share, komen, dan juga subscribe channel ini, yaitu Khalid Official. Baik, untuk kali ini Al-Fakir akan membahas tentang ilmu tajwid mengenai hukum nun mati dan juga tanwin. Sebelumnya perlu kalian ketahui, hukum nun mati dan tanwin itu ada 4 bagian, atau ada 4 macam. Yang pertama adalah izhar halqi, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat yaitu ikhfa hakiki. Baik, ikhwani fillah, ikhwani rahimakumullah, mari kita bahas satu persatu tentang nun mati dan juga tanwin ini. Yang pertama tadi sudah Al-Fakir sebutkan, yaitu izhar halqi. Apa sih yang disebut dengan izhar halqi? Izhar halqi di sini memiliki 2 kalimat atau terdiri daripada 2 kata, yaitu yang pertama izhar, yang kedua halqi. Adapun arti daripada izhar itu sendiri adalah jelas, dan halqi yaitu kerongkongan. Jadi jelasnya jadi kerongkongan. Sedangkan pengertian izhar halqi secara istilah, itu tadi secara bahasa, secara bahasa satu persatu. Izhar artinya jelas, halqi artinya kerongkongan, secara bahasa seperti itu. Nah, sekarang secara istilah apa? Yaitu ikhrajul harfil mudhar min makhrajihi min ghairi gunnah kamilah. Mengeluarkan huruf izhar dari tempat keluarnya huruf izhar tersebut tanpa dengung, secara sempurna. Jadi tanpa dengung, tidak ada dengungnya sama sekali. Ikhwani, perlu kalian perhatikan. Jadi huruf izhar, mengeluarkan huruf izhar dari tempat keluarnya tanpa dengung secara sempurna. Ada berapa huruf izhar halqi tersebut? Huruf izhar halqi itu ada 6. Perlu kalian ketahui, ikhwani fillah, bahwa huruf izhar halqi itu ada 6. Yang pertama kha, yang kedua ghain,
yang ketiga ha, yang keempat ain, yang kelima ha, yang keenam adalah hamzah atau alif. Ya. Maka apabila atau jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar tersebut yang tadi sudah saya jelaskan, ya, yang sudah saya sebutkan barusan, maka hukum bacaannya adalah jelas, ya, dibaca dengan jelas, yaitu tanpa dengung, ya, tanpa mendengung kita membacanya. Contohnya, ya, contoh nun mati bertemu dengan hamzah. Contohnya min ayyi, min ayyi. Kenapa? Ada di situ ada nun mati dan juga alif atau hamzah. Tadi baca dengan jelas. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu tanwin. Ya. Tanwin ketemu dengan hamzah. Contohnya adalah azabun alim, azaban alima, syai'in in kuntum syai'in. Di situ ada tanwin, ya, harokat tanwin, ya, kasroten, domaten, fat dan juga fathaten. Ya, ketika ada tanwin bertemu dengan huruf yang 6 tadi, yaitu huruf idhar, maka hukum bacanya adalah dibaca jelas, ya, tanpa mendengung maksudnya, ya. Terus contoh yang kedua, nah, contoh berikutnya yaitu nun mati bertemu dengan ha, minha fariqan hada birahmatin hal wijhatun huwa. Ya, itu semua contoh-contoh daripada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf H. Nah, selanjutnya yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Ya, contohnya, ya, di dalam surat Al-Fatihah, ya, tidak ada an'amta, ada nun mati bertemu dengan ain di situ. Ya, tobakon tobakon. Ya, ada tanwin di situ bertemu dengan ain. Ya, syai'in alim, ya, sami'un alim. Ya, itu contoh nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Ya, jadi, ya, al-fakir di sini ikhwani fillah, ya, ingin tidak perlu memberikan contoh satu persatu, ya, contoh satu persatu, namun perlu kalian ketahui bahwa setiap ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 6 atau huruf izhar yang 6 itu tersebut, yang pertama kha, kedua ghain, ketiga ha, keempat ain, kelima ha, keenam yaitu hamzah atau alif, maka hukum bacanya adalah jelas, ya. Ikhwani fillah. Nah, jadi macam yang kedua, kita lanjutkan ke macam yang kedua yaitu idgham. Apa sih yang dimaksud dengan idgham tersebut? Ya, idgham adalah menurut bahasa atau secara bahasa yaitu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu yang disebut dengan idgham. Ya, yang disebut dengan idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Adapun pengertian atau menurut istilah, ya, menurut istilah adalah idkhalu harfi sakin min harfi mutaharrik bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Ya, yang artinya memasukkan huruf mati pada huruf yang berharakat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu yang bertasjid. Ya, satu yang bertasdid, itu yang disebut dengan idgham, ya, menurut istilah. Kalau menurut bahasa tadi apa? Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Nah, huruf idgham itu sendiri
itu juga ada 6, sama seperti izhar. Ya, hurufnya ada 6. Namun hurufnya berbeda daripada huruf idhar. Apa saja huruf idgham itu? Yang pertama nun, yang kedua waw, yang ketiga lam, yang keempat mim, yang kelima ro, yang keenam ya. Ya, jadi maka apabila ada huruf nun mati ya dan juga tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tersebut, huruf idgham maksudnya ya, maka hukumnya adalah bacaannya adalah idgham. Hukumnya adalah idgham. Apa yang disebut dengan idgham? Idgham itu adalah dengung atau secara bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Ya. Namun di sini ya dalam proses pengucapannya idgham dibagi menjadi 2. Ya, dalam proses pengucapan idgham itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah idgham biguna, yang kedua idgham bila guna. Apa sih idgham biguna itu? Idgham biguna adalah idgham dengan dengung. Ya, kalau idgham bila guna, idgham tanpa dengung. Nah, tanpa dengung. Kalau idgham biguna tadi idgham disertai dengan dengung. Ya, mendengung. Ketika ada nun mati bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf idgham biguna tersebut, maka bacaannya dengan mendengung. Ya, ada berapa idgham biguna ini? Hurufnya ada 4. Ya, jadi tadi huruf idgham keseluruhan itu ada 6. Ya, dan dibagi menjadi 2. Ya, 6 tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama idgham biguna, yang kedua idgham bila guna. Nah, untuk idgham biguna itu sendiri dia memiliki 4 huruf. Apa saja 4 huruf itu? Yang pertama ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, yang keempat waw. Nah, huruf 4 tersebut ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan iya, nun, mim, waw ini, maka bacaannya harus mendengung. Ya, harus didengungkan. Contoh daripada idgham biguna. Ya, tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf idgham biguna. Contohnya may yaqulu syarrayyarah yauma idzi yatadzakkar wujuhu yauma idzin. Ya, di situ ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Ya, ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, bacaannya harus mendengung. Ya. Dan yang kedua adalah nun mati bertemu dengan nun. Ya. Contohnya nun mati atau tanwin bertemu dengan nun. Contohnya min ni'matin idhaman nakhirah yauma idzin na'imah amilatun nasibah. Ya, di situ ada dengungnya. Ya, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun atau huruf yang 4 itu. Ya, nun, mim dan waw. Dan bagian yang kedua daripada bagian idgham yang kedua yaitu idgham bila guna. Ya. Tapi sebelum kita beranjak ke idgham bila guna, perlu kalian ketahui ya, apabila ada huruf nun mati bertemu dengan huruf waw atau ya dalam satu kata, ya tadi ya Al-Fakir lupa menjelaskan ya, kalau ini nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham di 2 kata, ya itu baru disebut dengan idgham biguna. Ya, beda lain kalau misalkan ada nun mati bertemu dengan waw dan iya di dalam satu kata. Ya, di dalam satu kata.
Maka hukum idgham bigunah di sini tidak berlaku. Ya, hukumnya tidak berlaku. Bahkan wajib dibaca idhar. Ya, bahkan wajib dibaca idhar atau dibaca jelas. Hukum ini dinamai dengan idhar mutlak, ya, atau idhar wajib. Hukum ini hanya ada di beberapa tempat di dalam Al-Quran, ya. Kemungkinan ada 4 tempat, yaitu ad-dunya, ya, bunyan, sinwan, dan kinwan. Ya, ketika kita bertemu dengan kalimat tersebut di dalam Al-Quran, baik itu ad-dunya, bunyan, sinwan, kinwan, di situ ada nun mati bertemu dengan iya, dan juga nun mati bertemu dengan waw, maka hukum bacaannya bukan idgham bigunah lagi. Ya, idgham bigunah di sini tidak berlaku. Tapi apa hukumnya? Yaitu hukumnya adalah idhar. Idhar apa? Idhar mutlak. Ya. Ikhwani fillah, untuk yang kedua, pembagian yang kedua yaitu idgham bila gunah. Ya. Apa artinya idgham bila gunah? Ya. Kita di dalam sisi bahasa aja sudah mengetahuinya. Tadi idgham bigunah, idgham dengan dengung, mendengung. Sekarang idgham bila gunah, berarti idgham tanpa dengung, tanpa mendengung, ya, tanpa disertai dengan mendengung. Hurufnya hanya 2, ya, waw dan ro dan lam, ya. Maka apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan ro atau lam, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunah atau idgham tanpa disertai dengan dengung. Ya. Contoh idgham bila gunah di sini, ya, adalah milladungka, nun mati ketemu lam, milladungka, ya, atau tanwin, malal lubada, tanwin ketemu lam, humazatil lumazah, ya, khairul laka. Banyak di dalam Al-Quran juga contoh-contohnya, ya. Nah, contoh nun mati bertemu ro, mir rabbihim, tanwin bertemu dengan ro, ghafurur rahima. Jadi tanpa dengung, ya, ikhwani. Nah, itu pembagian idgham. Jadi idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama idgham bigunah, yang kedua idgham bila gunah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, untuk macam-macam hukum nun mati dan tanwin, yang ketiga adalah iklab. Ya. Apa itu iklab? Pengertian iklab itu adalah secara bahasa berarti merubah sesuatu dari bentuk asalnya. Itu disebut dengan iklab. Ya. Iklab itu dalam bahasa atau secara bahasa artinya merubah sesuatu dari bentuk asalnya. Adapun dengan menurut istilah, ya, menurut istilah bahwa iklab itu adalah qalbun nunis sakinah awit tanwin miman mukhfatan bigunnah, ya, yang artinya merubah bunyi nun atau tanwin dengan bunyi mim yang disamarkan disertai dengan suara mendengung, ya. Paham, ya? Jadi sini pengertiannya aja sudah jelas, ya. Merubah bunyi nun atau tanwin dengan bunyi mim yang disamarkan disertai dengan suara mendengung. Ya. Huruf iklab itu sendiri itu hanya satu saja, yaitu ba. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka kita rubah yang awalnya nun mati atau tanwin, maka kita rubah menjadi mim. Nun tersebut ketika bertemu dengan huruf ba, ya, dengan mendengung, ya, mim ba'd, ya. Seperti itu, ya, ikhwani. Dan untuk macam yang
4 yaitu ikhfa hakiki. Ya. Macam hukum nun mati yang keempat yaitu ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa hakiki secara bahasa adalah samar. Ya, ikhfa adalah samar. Ya. Adapun menurut istilah adalah an-nutqu bil harfi bi sifatin bainal ilhar wal idgham. Ya, arian an tasdid ma'a biqa'il gunnah. Ya, itu menurut istilah. Ya, yang artinya mengucapkan huruf dengan sifat di antara ilhar dan idgham, ya, tanpa tasdid dengan mempertahankan gunnah atau dengung. Ya. Dan huruf ikhfa itu sendiri ada 15, ya, keseluruhannya ada 15. Yang pertama yang pertama zai, yang kedua dal, yang ketiga dal, yang keempat jim, yang kelima sa, ya, yang kelima ta, yang keenam ta, yang ketujuh zo, yang kedelapan to, yang kesembilan dot, yang ke-10 shod, yang ke-11 shin, yang ke-12 sin, yang ke-13 kaf, yang ke-14 qaf, dan yang terakhir yang ke-15 adalah fa. Ya, itu huruf-huruf ikhfa hakiki. Ya, jadi ikhfa hakiki, ya, saya ulangin bahwa menurut bahasa adalah samar, dibaca samar. Nah, ketika nun mati bertemu huruf ikhfa hakiki yang 15 tadi yang udah saya sebutkan, maka nunnya dibaca samar. Nun mati atau tanwin dibaca samar. Ya. Jadi maka apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu dari 15 huruf tersebut, huruf ikhfa tadi yang udah saya sebutkan, maka nun mati atau tanwin itu dibaca samar. Ya. Tuh. Dan untuk ikhfa itu sendiri, ada beberapa contoh di sini, ya, Al-Fakir akan menyebutkan, ya, beberapa contoh saja daripada huruf ikhfa. Ya, yang lainnya antum telah sendiri di dalam Al-Qur'an, antum cari sendiri huruf ikhfa, ya. Contoh yang pertama nun mati bertemu dengan ta, ya. Contohnya wa antum, ya. Atau tanwin bertemu dengan huruf ta, qiblatan tarbaha, ya. Atau nun mati bertemu sa, ya, ma saqulat jami'an summa muta'in sama amin, muta'in tanwin bertemu huruf sa. Jadi hukum bacaannya adalah samar. Ya. Ikhwani fillah, itulah tadi, ya, hukum nun mati atau tanwin, ya. Penjelasan dari kami Al-Fakir hukum mati atau tanwin. Ya, itu ada 4 macam. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat atau yang terakhir ikhfa. Itu penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sekali lagi sebelum video ini berakhir, Fakir meminta bantuannya pada antum-antum semuanya agar share, like, komen, dan juga subscribe, ya, channel ini. Akademi ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.